Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Neirastik. Nggak kerasa sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dan sebagai umat Islam, kita patut berbahagia dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Karena kita diberikan ruang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang nilainya akan berlipat-lipat lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Semoga ibadah kita bisa senantiasa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Nah, udah bukan menjadi rahasia lagi ya, kalau setiap bulan Ramadan pasti kebutuhan-kebutuhan pada naik. Jadi kita harus lebih pintar dalam mengatur keuangan, terutama di bulan Ramadan. Padahal kalau dipikir secara logika, di bulan puasa kita hanya membutuhkan makan 2 kali, sahur dan berbuka. Tapi kenapa pengeluaran kita lebih banyak daripada hari-hari biasanya yang kita makan sebanyak 3 kali bahkan lebih? Mungkin jawabannya adalah karena kita terlalu banyak keinginan dan semua terasa harus terbeli saat itu juga. Jadi pengeluaran kita akan terasa lebih banyak, ditambah lagi dengan harga kebutuhan yang memang sedang naik. Jadi bagi kita yang belum bisa mengelola keuangan dengan baik, akan berdampak besar pada keuangan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, kali ini aku akan sharing beberapa tips dalam mengelola keuangan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu pastinya niat dan komitmen. Kita dalam melakukan sesuatu tanpa niat dan komitmen, pasti kemungkinan gagal akan lebih besar daripada keberhasilannya. Jadi sebelum kita melakukan budgeting, kita harus terlebih dahulu menata niat kita dan benar-benar berkomitmen bahwa kita bertekad untuk mengelola keuangan menjadi lebih baik. Tips yang kedua yaitu membuat anggaran dana atau budgeting. Di sini kita harus mengatur keuangan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Sebisa mungkin kita buat rencana pengeluaran barang atau hal apa aja yang kita perlukan selama Ramadan. Kita bisa membuat rancangan pengeluaran tersebut sebagai pengeluaran mingguan, bahkan harian malah lebih baik. Dan kita juga harus disiplin dengan rancangan pengeluaran yang kita buat agar keuangan kita tidak membengkak. Tips selanjutnya yaitu kita harus menyesuaikan anggaran kita dengan kemampuan kita. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, karena ya cuma kita yang tahu gimana kondisi dan seberapa kemampuan kita. Jangan sampai karena kita ingin dilihat wah oleh orang lain, kita melebihi dari batas kemampuan kita. Itu nggak baik ya teman-teman. Selanjutnya, sebisa mungkin kita mencatat setiap pengeluaran kita yang bertujuan untuk mengecek apakah action dari pengeluaran kita itu sesuai atau tidak dengan rancangan pengeluaran kita yang udah kita buat. Dan kita juga harus melakukan evaluasi di akhir bulan atau nanti di akhir Ramadan, apakah rancangan pengeluaran kita sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Syukur-syukur nanti misal pas evaluasi kita ada sisa anggaran, nanti bisa langsung kita tabungin. Tentunya dalam membuat anggaran dana, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana pendapatan kita, karena memang pendapatan setiap orang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang dalam hal budgeting. Kemudian tips yang ketiga adalah hilangkan kebiasaan konsumtif. Konsumtif di sini dalam artian berlebih-lebihan ya teman-teman. Jadi kita harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat konsumtif atau mengkonsumsi sesuatu dengan berlebih-lebihan.
Karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Kita sebagai konsumen harusnya mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Kita harus lebih pandai dalam memilih dan memilah mana yang memang kebutuhan dan mana yang memang hanya keinginan kita. Dalam memenuhi keinginan, bolehlah sekali dua kali kita self reward, tapi jangan sampai keseringan. Kalau dari aku pribadi, aku lebih sering untuk menahan diri dari keinginan itu sampai nanti akhirnya benar-benar mentok, udah pengen banget dan gak tertolong, baru akhirnya aku memutuskan untuk beli. Nah, kita juga harus sebisa mungkin menghindari kebiasaan lapar mata. Ini pasti sering banget terjadi ya sama kita. Terutama di bulan Ramadan, pasti sebelum berbuka itu godaannya besar banget. Karena pas kita lihat makanan di siang hari itu kelihatan enak-enak semua, tapi pada kenyataannya pas buka puasa nanti malah nggak kemakan. Nah, inilah yang disebut dengan ujian lapar mata yang harus kita hindari. Meskipun mungkin awalnya sulit, tapi kita memang harus berusaha untuk lebih hemat. Selanjutnya, kita harus bisa mengurangi buka puasa di luar. Nah, pasti banyak nih ya undangan bukber dari mungkin alumni SD, SMP, SMA, bahkan dari circle-circle yang lain. Nah, kalau kita keberatan atau merasa terbebani dengan tarikan iuran atau biaya dari bukber itu, maka jangan sungkan-sungkan kita untuk menolak baik-baik, karena pasti anggaran dari bukber itu di luar dari anggaran pengeluaran yang kita rencanakan. Tapi kalau kita sayang dengan momen yang mungkin jarang terjadi kalau nggak pas bukber dan kita pas ada rezeki lebih, boleh banget kita iyakan untuk acara bukber itu. Tips selanjutnya yaitu kita harus bisa memahami situasi keuangan diri kita sendiri. Balik lagi, kita nggak boleh terlalu memaksakan kehendak jika memang kita tidak mampu dengan hal tersebut. Misal keuangan kita hanya cukup untuk membeli telur, kita nggak boleh maksain diri buat beli daging atau beli ayam, karena itu akan membuat hati kita lelah dan kita malah terbebani dengan hal itu. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita jangan terlalu sering melihat ke atas. Kita lebih baik memandang ke bawah, karena memang masih banyak yang berada di bawah kita. Bahkan untuk makan pun banyak yang masih sulit. Selanjutnya, kita harus pintar-pintar memilih tempat belanja yang harganya lebih ekonomis dan terjangkau. Jadi kita bisa lebih hemat dan bisa lebih menekan anggaran kita. Perlu diingat ya teman-teman, kita memang harus hemat, tapi jangan pelit. Bedanya kalau kita hemat, kita lebih menekan dana daripada mengurangi belanjaan yang kita perlukan. Tapi kalau pelit, kita lebih cenderung ke mengurangi kebutuhan yang memang kita perlukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita memang harus menghemat, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, baik itu kepada orang lain, bahkan untuk diri sendiri. Kemudian tips yang kelima adalah kita juga harus tetap memperhatikan keuangan kita. Keuangan di sini dalam artian kita juga harus menyisihkan sebagian dari uang kita, jadi tidak dihabiskan semua untuk kebutuhan Ramadan. Karena selama Ramadan kita juga harus menyiapkan dana untuk kebutuhan hari raya. Meskipun nanti akan ada THR, tapi di awal kita juga harus menyisihkan sebagian uang kita untuk kebutuhan lebaran nanti. Kita bisa menggunakan uang itu untuk mencicil kebutuhan lebaran yang bersifat tidak mudah basi, bisa untuk kue lebaran yang bentuknya kering, atau untuk minuman lebaran, atau bisa juga untuk baju lebaran dan lain-lain.
Nah, meskipun bulan Ramadan adalah bulan dengan pengeluaran yang cenderung lebih besar, tapi kita jangan sampai untuk meninggalkan tabungan kita. Meskipun kita hanya bisa menabung sedikit, tapi kalau bisa jangan sampai tertinggal. Kita bisa menabung setidaknya 1.000 atau 2.000 dari sisa belanja. Yang penting tetap konsisten untuk menabung. Dalam setiap mengelola keuangan kita, jangan sampai kita terlewat untuk menyisihkan dana darurat. Karena ini penting banget ya teman-teman. Dana darurat ini lebih baik kita sisihkan terlebih dahulu sebelum kita merencanakan anggaran pengeluaran tadi. Jadi, misal anggaran dana kita nanti habis, kita masih punya dana darurat jika kita kepepet atau ada hal yang tidak terduga. Kita juga akan merasa lebih tenang karena kita masih punya uang untuk jaga-jaga. Nah, dari 5 tips yang udah aku jabarkan tadi, mana sih hal yang terpenting yang harus kita lakukan? Kalau menurut aku, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah niat. Karena niat adalah kunci dari segala sesuatu. Sesuatu yang didasari dengan niat pasti akan lebih mudah untuk dijalankan. Karena meskipun kita diberikan tips sebanyak apapun, kalau kita tidak ada niat sama sekali, maka percuma gitu. Karena semua balik lagi ke diri sendiri. Niat adalah suatu kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, cukup segitu dulu video dari aku. Jangan lupa dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar dalam hal budgeting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.